Insya Allah kita akan berbicara tentang apa yang dinamakan dengan uang dan stabilitas ekonomi. Karena ini kan bercerita tentang makro gonjang-ganjing, apalagi Indonesia akan terjadi resesi seperti itu. Maka ini mungkin topik yang menarik bagi kita. Kita akan membahas secara makro seperti apa. Baik. Untuk pembuka kita di sore hari ini, silakan. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang pertama sekali Bang, bahwasanya konsep di dalam Islam itu sudah diletakkan oleh Rasulullah SAW, di mana Rasul tidak menolak kalau seandainya ada beberapa konsep yang datang dari luar. Contoh misalnya, pada saat Rasulullah SAW ingin menetapkan sistem pembayaran yang sah di dalam sebuah transaksi yang Islami, maka Rasulullah itu melihat dengan apa yang sudah ditetapkan oleh orang-orang terdahulu. Di masa jahiliyah, mereka itu menganut sebuah konsep uang yang dinamakan dengan uang dinar. Uang dinar itu bukan berasal dari Mekah, bukan berasal dari orang-orang kafir Quraisy, akan tetapi itu adalah sebuah tradisi yang ada di negara Romawi. Nah, ini menunjukkan bahwasanya tidak semuanya apa yang dari luar itu ditolak mentah-mentah, selama itu memang bisa diterapkan. Ada hal yang baiknya pada saat Rasulullah SAW itu membuat sebuah ketetapan baru di dalam standarisasi dinar dan dirham di dalam Islam. Kalau misalnya dulu, misalnya menurut orang Romawi seperti ini standarnya. Nah, Islam masa jahiliyah itu seperti ini. Dan di dalam Islam itu ditentukan standarisasi dinar dan dirhamnya. Ini yang paling penting. Jadi kita tidak menceplak semuanya secara mentah-mentah apa yang diamalkan oleh orang lain, tapi kita mempunyai standar tersendiri. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa dengan dinar dan dirham? Ini yang menjadi menarik sebenarnya. Sehingga apa? Sehingga sampai dengan hari ini kita akan selalu berulang tahun untuk akan mengalami yang dinamakan dengan inflasi, dengan kelemahan ekonomi. Nah, hal-hal ini dikarenakan pondasi negara kita ini yang memang tidak kuat dalam hal struktur moneternya. Contoh misalnya, seandainya ini kita yang paling sering saya bahas, pada saat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membeli 1 ekor kambing itu dengan 1 dinar. Coba bayangkan Bang Rudi, 14 abad setengah kehidupannya itu harga 1 ekor kambing itu stabil mulai dari dulu sampai dengan hari ini. Menandakan apa? Bahwasanya apabila kita menggunakan sistem keuangan emas dan perak, maka itu akan membuat perekonomian kita itu kokoh, kuat. Dikarenakan apa? Dikarenakan ini merupakan salah satu logam mulia. Nah, tidak seperti, katakanlah seperti uang kertas. Uang kertas ini kan baru-baru aja. Baru-baru dicetak setelah terjadi perjanjian Bretton Woods. Pada saat itu mereka sekelompok orang yang ingin menginisiasi adanya alat tukar yang baru, mereka menyepakati untuk mencetak uang, maka harus ada suku cadang emas. Nah, seperti itu dengan alasan stok emas itu akan berkurang, akan ini, akan itu, sehingga dicetaklah uang. Namun apa yang terjadi di beberapa negara Afrika, mereka kelebihan uang. Nah, kelebihan uang yang sangat luar biasa, sehingga mau beli 1 pisang itu harus tenteng 1 goni uang kertas. Nah, coba bayangkan kalau dulu teringat saya 97 Turki itu ya 97 95 Turki itu kalau kita mau beli 1 celana jin itu harus 2 juta. Bayangkan, dan itu terjadi hari ini dengan Indonesia. Nah, kalau kata orang coastal area, orang binih laut ya, celana Levi's katanya itu kan 1.800.000. Berarti kan setara dengan bagaimana perjalanan sistem keuangan di Turki di tahun 90-an. Nah, mereka berbenah diri sehingga sistem keuangan mereka itu sudah baik, walaupun mereka juga masih menggunakan sistem fiat money, masih menggunakan sistem uang kertas. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk Aceh ini Bang Rudi yang sebenarnya yang menarik? Kalau saya, bukan saya tidak setuju dengan simbol-simbol, memperjuangkan simbol-simbol, karena itu memang ada sebagian orang yang menganggap simbol itu adalah sakral. Tapi bagi saya, bagaimana cara kita mengisi UUPA ini dengan hal-hal yang memang lebih penting, sehingga ekosistem UUPA itu lebih luas, tidak hanya terjebak dengan simbol saja. Ini yang paling terpenting.
Jadi kita di sini bisa meminta dan bisa mengatur sistem keuangan, sistem payment di Aceh. Bagaimana sistem transaksi yang berlaku dan sah resmi di Aceh. Bukan berarti kita tidak mengakui sistem rupiah, nah, bukan seperti itu. Bukan berarti kita Aceh ingin membuat mata uang sendiri, enggak. Tapi dia ada semacam dituangkan di dalam UU PA tersebut bagaimana dinar Aceh. Ya, dinar Aceh inilah yang akan membuat perputaran uang itu tidak lagi keluar daerah. Ini yang kita inginkan. Perputaran uang itu ya tetap di Aceh. Dan sistem alat bayarnya ini yang perlu dirancang, yang harus dipikirkan oleh siapapun yang menduduki jabatan yang diamanahkan. Baik misalnya sekarang hari ini PJ Gubernur, PJ Wali Kota, siapapun mereka. Maka ini harus memikirkan bagaimana sistem paymentnya, bagaimana sistem pembayarannya. Dia boleh menjadi dalam bentuk aplikasi, dan kita sangat mengidam-idamkan kalau seandainya ada transaksi yang memang itu sah dan resmi di Aceh menggunakan sistem, ya katakanlah misalnya seperti dinar Aceh dengan akumulasinya, dengan perhitungannya dengan rupiah juga. Contoh seperti ini Bang, pas kita masuk ke mall besar itu kan tidak berlaku uang kertas lagi. Kita cuman disuruh isi kartu debit itu, lalu isi top up-nya. Berapa kita mau isi top up? 1 juta. Berarti silahkan belanja di mall ini dengan menggunakan kartu tersebut. Kenapa kita Aceh tidak mengeluarkan kartu seperti itu juga? Jadi katakanlah misalnya orang-orang yang dibayarkan gajinya dari uang keuangan Aceh, maka mereka menggunakan kartu tersebut. Maka mereka harus mempunyai sistem yang dinamakan dengan alat bayar yang tersedia di semua lini. Mungkin di Pajak Impres kita masih heran kalau seandainya melihat hari ini ada mak-mak misalnya dibayar dengan kartu gesek seperti itu. Tapi kalau di luar udah biasa itu Bang. Orang pergi ke sawah, begitu misalnya mereka mau jual padinya, tinggal ditransfer aja melalui kartu tersebut. Sudah masuk ke mobil banking mereka. Jadi mereka sudah tidak lagi menggunakan sistem uang kertas seperti itu. Saya kira ini merupakan salah satu hal yang memang harus kita memperluas ekosistem UUPA dalam hal penegakan ekonomi, perkembangan ekonomi syariah. Ya, dinar Aceh yang dimaksud tadi ini Pak Dokter mungkin berlaku di Aceh saja gitu untuk mata tukarnya. Ya, kenapa tidak bisa berlaku keluar? Nah, sekarang kenapa kita bisa pakai visa itu sampai ke Eropa, sampai bisa ke Amerika, sampai bisa ke seluruh penjuru negara? Menandakan apa? Nilai jual visa, master, ya kan? Sirus, itu kan mereka melakukan beberapa kerjasama dengan provider-provider yang ada. Sehingga apa? Mereka itu acceptable, mereka itu bisa diterima untuk dilakukan transaksi dimanapun. Nah, hari ini peluang seperti ini yang harus kita raih sebenarnya. Pada saat kita cerita tentang keistimewaan Aceh, apa istimewanya? Kalau seandainya kita tidak bisa mendesain seperti ini, maka sama aja. Mau berganti berapapun pemimpinan daerah, mau dikucurkan uang seberapapun, semuanya akan janam bahasanya. Seperti itu. Akan habis total. Tidak akan ada sesuatu yang bisa bermanfaat bagi masyarakat Aceh. Jadi tidak harus membesarkan simbol-simbol ya. Bukan hanya yang silahkan yang ingin memperjuangkan simbol silahkan ya, tapi ada yang memang hal yang paling penting ya. Kenapa? Karena ini adalah mengenai kesejahteraan masyarakat. Jadi miris hampir sekian puluh tahun kita menikmati dana otsus, tapi tidak ada apapun yang tersisa untuk masyarakat. Ayo mulai hari ini maka kita mendesain sebuah sistem keuangan secara moneter di dalam Islam. Ayo kita menggunakan sistem keuangan transaksi kita kembali kepada dinar dan dirham. Kenapa? Karena potensinya ini sangat besar dan kita mempunyai sumber daya yang besar loh. Nah, contoh misalnya di Melabuh ada gunung emas. Nah, kenapa kita tidak menjadikan itu sebagai alat transaksi kita? Tanpa kita meninggalkan uang rupiah ini. Nah, kita tetap pakai dengan uang rupiahnya. Kalau misalnya nanti ke Jakarta ya silakan menggunakan uang Aceh, uang dinar itu ya diterima juga di pasar Jakarta. Seperti itu. Dengan harga emas yang standar. Seperti itu. Kalau ini sudah berlaku ya masalah. Nah,
Kalau misalnya kita melihat sejarah dari Samudra Pasai itu memang sudah ada mata uang emas, ada dirham itu, dinar itu. Saya mempunyai beberapa keping itu yang memang itu tertuliskan apa namanya Sultan Sumatera misalnya seperti itu. Dan itu legal. Nah, uang itulah yang memang digunakan. Dan kita bisa melihat orang-orang yang memang tidak senang terhadap hal-hal ini, mereka akan mengatakan akan adanya susut misalnya, akan ada. Tapi cobalah lihat seberapa kejamnya kita pada saat kita mencetak uang. Katakanlah misalnya 100 miliar, namun dalam 1 bulan 100 miliar itu harus kita cincang kembali. Contoh yang paling gampang, masuk dia pagi, masih dia berbunyi uangnya, masih mentah ke pajak impres misalnya. Begitu sore keluar dia udah kusam. Minggu depan sudah tertulis I love you di uang itu. Dengan macam-macam tingkah laku masyarakatnya. Sehingga di minggu pekan ketiga itu sudah lusuh. Kalau di Timur Tengah sana ada nggak uang yang ditulis gitu? Ada juga, itu kan tradisi memang sudah tabiat manusia. Mau dimanapun ya tetap perlakuannya itu tidak akan pernah berubah. Ini yang paling aneh memang. Kenapa? Karena memang orang itu hobi, ya. Orang itu hobi. Jangan tapi banyak anekdot cerita tentang uang kertas ini misalnya. Tapi itu semuanya menjadi pembelajaran kepada kita. Dan saya sangat optimis kalau seandainya kita bisa memberlakukan sistem keuangan seperti ini. Pada saat kita bisa menggolkan sistem pembayaran kita, dia melalui ada yang dinamakan dengan dinar secara digitalize ya, ada yang dinar secara kasat seperti itu. Harus mulai dari mana? Yang pertama sekali kan harus dirancang, harus ada undang-undang yang sah pembahasannya, bahwasanya kita memperlakukan sistem pembayaran di Aceh, sistem ini. Kenapa ini Bang? 14 triliun dalam salah satu laporan itu disebutkan 14 triliun uang yang berputar di Aceh, yang kembali itu hanya 2 triliun. Nggak mungkin orang Aceh itu beli besi semuanya. Ya, jadi uang itu tidak berputar di Aceh. Ya, bagaimana cara berputar di Aceh? Maka kita harus menciptakan yang dinamakan dengan ekosistem ini. Nah, supaya apa? Supaya uang itu kembali akan tumbuh di Aceh dengan harus adanya berbagai macam industri, dan industri ini memerlukan kepada investasi. Nah, bagaimana cara investasi ini? Seperti yang kita katakan tadi, maka sistem tukar kita itu harus jelas dan kokoh. Kalau tidak, maka ini tidak akan membuat stabilitas ekonomi kita di Aceh ini tidak akan pernah mapan. Ini dia permasalahannya. Supermarket yang ada di Aceh. Ya. Kalau menurut dokter setuju nggak kalau misalnya ada tulisan di salah satu baju yang dijual itu 100 dirham misalnya, terus sepatunya ini 25 dirham, tapi bayarnya pakai mata uang sekarang. Nah, untuk mengawalinya numpang tren ini pakai dirham. Dokter bilang tidak juga seperti itu, karena itu kan hanya mengakal-akali saja. Lebih bagus ya pakai rupiah aja. Kalau memang 100 dirham ya 100 rupiah aja misalnya seperti itu. Yang kita ingin katakan apa? Nilai 100 itu kenapa Bang? Apa beda 1000 dengan 100.000? Ya kan? Sedangkan biaya operasional cost-nya itu sama. Kok bisa satu lembar uang itu harganya berbeda antara satu dengan yang lain? Padahal sama-sama satu lembar kertas loh. Tapi kalau emas kan memang beda. Kalau misalnya 1 dinar, berarti dia berapa gramnya. Kalau yang 2 dinar, berarti berapa gramnya. Sudah beda memang kualitasnya, kuantitasnya. Dan ini menunjukkan bahwasanya uang itu memang harus dihargai seperti itu. Jadi tidak bisa hanya dengan tulis-tulis 1 juta, ya udah siapa mau hargai seperti itu. Akhirnya seperti Zimbabwe. Mau beli pisang, ya kan, bawa uang 1 tas. Nah, kenapa? Karena memang tidak ada harga uang yang beredar. Itu dia. Tapi kalau kita lihat kondisi kita di Aceh sudah selayaknya gitu. Sudah selayaknya kita mempunyai seperti itu. Kenapa? UUPA itu jangan dipersempit loh. Karena hampir semua orang-orang bercerita tentang UUPA itu
oh ini sebuah apa namanya peluang yang sangat besar kalau kita ingin berbenah diri. Nah, cuman sayang kita nggak mau berbenah diri, itu aja. Itu dia. Kalau Pak Dr. melihat ini dari mana saja kok kita belum berpikir ke sana gitu. Karena kita terjebak dengan hal-hal yang ritualis. Iya. Nah, sehingga apa? Hal-hal yang prinsipal itu kita tidak mau menghiraunya. Tapi kalau seandainya kita itu berpikir secara sistematis, ya kan, itu akan kita bisa menyusun konsep satu persatu, tahap per tahap. Karena hampir semua para pakar mengatakan bahwasanya konsep ini adalah konsep yang berlaku di Eropa. Eropa itu mencontoh sistem Islam. Itu yang paling penting. Kenapa? Pada saat mereka mempunyai masing-masing mata uang, pound sterling, misalnya kan, franc Swiss-ra, tapi mereka ada satu mata uang untuk mempersatukan mereka semuanya, euro. Ini mereka kan ingin menciptakan sebuah standarisasi untuk menyeragamkan semua transaksi yang ada di Eropa. Kenapa kita tidak? Itu yang sebenarnya yang kita ingin cetuskan. Aceh merupakan sebagai pilot project untuk mempersatukan sistem alat transaksi keuangan di Indonesia dengan kembali kepada dinar dan dirham. Dan ini sangat memungkinkan. Agar apa? Agar stabilitas perekonomian di Indonesia itu stabil. Nah, jadi pusat jangan menganggap bahwasanya pada saat Aceh menginisiasi transaksi uang dinar dirham ini memisahkan diri. Tidak, ini adalah di bawah kesatuan negara Republik Indonesia. Itu yang harus dipahami. Tidak kita menyampingkan rupiah. Lama-kelamaan nanti kita akan istilahnya menggunakan sistem yang memang ini yang lebih stabil loh. Itu dia. Boleh dihitung. Ini secara fakta bahwasanya nilai stabilitas yang seperti kita katakan tadi, nilai stabilitas apabila sebuah negara itu menggunakan sistem uang itu sangat-sangat sudah terjamin dan terbukti. Satu ekor kambing itu dibeli oleh Rasulullah SAW dengan harga 1 dinar. Dan 1 dinar hari ini berharga 2.600.000. Dan itu adalah 1 ekor kambing. Ya, 2022 1 ekor kambing itu adalah 2.600.000, itu setara dengan 1 dinar. Maka apalagi yang harus kita mau lari kemana kita? Kenapa kita tidak mau mengambil prinsip yang memang sudah diberikan contoh oleh Rasulullah untuk menjaga kestabilitas perekonomian di negara kita? Ya, tidak usah harus bawa banyak-banyak, ya kan? Tinggal bawa satu. Bahkan sekarang lebih canggih lagi. Kalau misalnya perusahaan emas tuh mereka ada mengeluarkan emas batangan seperti itu. Tinggal mereka cetak aja nanti misalnya yang kepingan 1 dinar itu seperti apa, ya kan? Tinggal bawa itu seperti itu aja. Jadi kita pun kantongnya juga tidak akan terjepit lagi urat di belakang karena ketebalan dompetnya. Ya, rencong kiri kanan dompet hilang nanti katanya. Siapa itu bang? Kawan bang? Ya memang sudah selayaknya kalau kita di Aceh ini menerapkan yang seperti Ustaz katakan tadi. Tapi kalau dilihat dari segi administrasinya, terus persiapan undang-undangnya, itu berapa lama? Kalau kita tidak pernah bekerja maka itu akan sangat lama. Seperti ibarat orang yang mengatakan 1 batang rokok lagi. Kalau rokoknya nggak dibakar-bakar ya nggak akan habis-habis kata orang kan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ayo sama-sama. Saya tidak pernah pesimis tentang waktu. Kenapa saya katakan demikian? Umar bin Abdul Aziz itu diberi kesempatan untuk memimpin itu cuma 1 tahun 8 bulan. Tapi semua sejahtera. Nah, maka kita sangat mengharapkan PJ ini yang dilantik ini dengan durasi waktu yang sangat singkat, ayo terapkan seperti yang diamalkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Kenapa? Jangan pernah terkekang dengan waktu yang membuat nggak akan mungkin dalam 1 periode saya bisa membangun, nggak mungkin dalam 1 tahun saya bisa berbuat. Kalau seandainya kita mau, maka ini sesuatu yang sangat luar biasa. Contoh misalnya, tadi pagi kita kopi dengan Bapak PJ Wali Kota. Dan salut saya melihat, pagi tadi beliau itu sudah keliling Kota Luk Semawe. Melihat tumpukan sampah, langsung beliau mengatakan, tadi udah saya WA,
kepala dinas, camat, semuanya. Permasalahan ini harus selesai. Nah, kalau seandainya setiap pemimpin itu punya sense of belonging seperti itu, turun dia, lihat langsung di fakta, di lapangan, kenyataan, oh seperti apa. Oh ternyata jalan perdagangan itu paretnya lebih tinggi daripada aspalnya di bawah. Maka akan tergenang air. Apa solusinya? Panggil kepala PU-nya. Dan tindakan seperti inilah yang memang harus dilakukan oleh pemimpin. Kenapa? Karena kenapa Umar itu setiap malam itu keliling melihat rumah mana yang kelaparan. Kenapa? Pada saat beliau menemukan rumah yang kelaparan, beliau mendengar kita nggak ada makanan. Langsung Umar pulang ke Baitul Mal, mengambil gandum, digotong sendiri, ambil peralatan. Sehingga pada saat itu apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud? Ibnu Mas'ud mengatakan, wahai Amirul Mukminin, biar aku yang membawa gandum tersebut. Engkau kan raja, engkau kan presiden. Apa dijawab oleh Umar? Wahai Ibnu Mas'ud, atahmiluna auzari yaumal qiyamah. Apakah engkau akan memikul bebanku ini nanti hari akhirat? Tidak, Ibnu Mas'ud. Aku yang akan memikul bebanku. Maka ini musibah sebenarnya. Pada saat seorang pemimpin itu diberikan amanah, ini sebenarnya musibah. Maka kalau mereka merasakan bahwasanya ini adalah amanah, maka kita sangat mengharapkan pemimpin-pemimpin daerah yang memang melakukan gebrakan-gebrakan untuk aktivitas yang dapat meningkatkan keimanan warganya kepada Allah dan kepada Rasul seperti yang dilakukan seperti ini. Ini dokter, kalau kita melihat sekarang ini kan serba cepat. Ya, mesin Ferrari ini. Betul. Tapi kalau kita berbicara soal mata uang tadi, prosesnya masyarakat kita yang sudah terbiasa dengan hal-hal yang cepat. Ya. Menurut Pak Dokter ini terlalu ribet atau apa gitu, misalnya kan banyak di antara masyarakatnya mengambil ini yang ribet ini Dokter melihat seperti apa? Kalau kita bilang ribet, tidak ada yang tidak ribet misalnya ya. Istilahnya seperti ini. Ada hal-hal yang memang harus kita lakukan. Terkadang memang itu susah, payah, tapi itu harus kita lakukan. Kenapa? Karena kenikmatannya pada saat selesai. Nah, contoh aja misalnya disuruh belajar. Setelah selesai belajar dapat pekerjaan, wah, baru senang. Ini bagaimana mungkin kita bisa akan meraih kesenangan kalau tanpa ada kesusahan? Tiba-tiba betapa 40 hari masuk dalam gua Jepang, misalnya begitu keluar langsung bisa terbang misalnya. Nggak mungkin. Nah, kenapa? Karena orang udah ciptakan pesawat, sudah dijual tiket secara online. Masa kita masih terbang? Ya kan? Bagaimana mungkin? Maka ini hal-hal seperti ini memang harus kita tempuh, baru deh. Harus kita tempuh. Kenapa? Lelah kita itu bisa kita adu kepada Allah. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Itu Allah katakan, lelah kamu itu kamu bisa mengatakan, mengadu kepada Allah. Beda dengan orang-orang yang tidak beriman. Lelah mereka itu stres bunuh diri. Nah, lelah kita nyusun konsep bagaimana, dari mana, apa yang harus dilakukan. Itu kan perlu pemikiran, perlu ide, perlu konsep, perlu semuanya. Tapi lelah itulah yang akan mengantarkan sebagai amal saleh kita kepada memberatkan mizan kita nanti di hari akhirat. Jadi kembali ke topik kita tadi, menerapkan mata uang seperti kata-kata tadi di Aceh. Ini ada beberapa barisan yang harus dilibatkan. Ya. Ini siapa saja kira-kira yang berperan kalau ini nanti harus kita ciptakan di Aceh. Pertama sekali adalah pemerintah pusat. Dan di sini kita meyakinkan bahwasanya ini bukan untuk memisahkan diri dengan NKRI, tapi kita ingin menstabilkan sistem keuangan daerah. Yang kedua nanti pemerintah provinsi, DPRA-nya, dan semua elemen pemerintah di kabupaten kota untuk menerapkan apa yang dilaksanakan, dan DPAKD-nya, dan semua lini unsur pemerintah itu memang harus terlibat. Dan kita harus menyusun konsep standarisasi dinar dan dirham di Aceh itu sesuai dengan yang kita sepakati bersama. Misalnya berapa gram kita tetapkan dalam 1 dinar kita, sehingga apa dan apa yang harus kita lakukan supaya uang ini bisa di-accepted di negara-negara lain, misalnya di daerah-daerah yang lain. Jangan nanti kita pakai uang kita nggak diterima, nanti pas mau belanja di Ambon nggak diterima, pas mau duit kita pakai di Papua nggak diterima.
Nah, ini jalur-jalur seperti ini harus dilakukan. Nggak seperti membeli telapak tangan seperti itu, tidak. Ada proses sosialisasi, ada proses kerjasama, ada proses uh, pencetakannya, semuanya itu mempunyai runut yang memang harus disusun secara rapi. Nah, di dalam beberapa kegiatan proses pelayanan keuangan itu merupakan tahap kedua di antara yang kita coba susun di dalam blueprint ekonomi syariah. Di tahap awal mungkin apa yang kita rancang itu adalah mengenai industri halal, yaitu halal food, halal fashion, halal tourism. Industri-industri seperti itu memang harus menjadi sebagai motor pertumbuhan ekonomi di tempat kita. Nanti di fase kedua kita baru bergerak di bidang finance. Saya kira demikian. Baik, ini mungkin yang terakhir di Aceh sekarang sudah ada Bank Indonesia, Bank Syariah Indonesia. Iya. Gimana? Melihatnya ini sudah full di Aceh dalam jalan demokrasi perbankan. Sudah, dikarenakan di sana sudah ada. Saya bukan DPS-nya ya. Dan bukan salah seorang pekerja di sana, tidak. Tapi setiap bank syariah itu mempunyai yang dinamakan dengan Dewan Pengawas Syariahnya. Dewan Pengawas Syariah itu adalah orang yang mengauthorize tentang produk-produk yang dikeluarkan oleh perbankan. Salah satunya itu adalah adik kelas saya. Dia itu adalah Syariah Compliance. Setiap produk di BSI itu harus melalui proses telaahnya beliau. Dan ini sangat penting. Kenapa? Karena jangan pernah kita mengatakan sama aja konvensional dengan syariah. Jangan pernah mengatakan seperti itu. Nanti apa akibatnya sangat berat. Pada saat kita menyamakan seperti itu, nanti akan samanya Allah sendiri yang mengatakan wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Jika ada transaksi yang dilakukan di perbankan syariah itu tidak syariah, coba laporkan. Nah, di saat dilaporkan kita akan melihat dan kita akan mengadu dan itu akan diproses. Nah, seperti itu. Berbeda dengan sistem pelayanan ya. Mohon maaf misalnya kita tidak memungkiri misalnya mohon maaf ATM-nya tidak ada uang, ATM-nya mati. Itu sebenarnya bukan salah syariah tapi salah ATM. Salah operasional. Syariah tidak pernah salah, Pak Rudi. Ini yang harus dipahami. Syariah sistemnya yang salah. Orang yang mengoperate syariah itu yang salah. Human errornya di situ. Jangan sampai gara-gara istilahnya. Nah, saya juga mengalami hal yang sama pada saat pernah satu hari mengantri begitu lama. Saya katakan sepertinya perilaku seperti ini tidak syar'i walaupun ini syariah. Kenapa? Kita waste our time katanya kan, membuang waktu kita itu terbuang sekian jam hanya untuk duduk di situ. Hal-hal seperti ini mungkin harus diperbaiki pelayanan sehingga lebih islami, lebih syar'i seperti itu. Tapi kalau jelas-jelas produknya itu memang sudah syariah, tidak mungkin tidak syariah karena kalaupun itu tidak syariah, na'udzubillah misalnya, yang akan menanggung dosa itu adalah DPS-nya, Dewan Syariahnya, bukan kita. Baik, mungkin yang terakhir nih Pak. Ya. Apa yang ingin disampaikan terutama kepada masyarakat kita sendiri dan pemerintah untuk lebih fokus pada hal yang penting. Belajar dari Al-Quran itu mulai dari Ashabul Kahfi itu sudah diceritakan tentang uang, menunjukkan status uang itu penting. Dan dalam Islam kita itu tidak saklek dalam memahami dalam mengadopsi hal-hal dari luar. Contoh pada saat Rasul menemukan sistem keuangan yang diambil dari Yunani, dari Romawi, dan itu diadopsi oleh orang jahiliyah, dan Rasul juga mengadopsi tapi dengan inovasi tersendiri. Jangan kita begitu sedikit berbeda bid'ah sama seperti itu ya. Jangan seperti itu ya. Inilah yang dinamakan dengan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Pada saat kita bisa mentransformasikan nilai-nilai syariah itu sesuai dengan kehidupan kita, sehingga kita bisa menerjemahkan sistem keuangan yang baik itu adalah sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW untuk menstabilitaskan sistem perekonomian kita. Karena dengan menggunakan uang dinar dan dirham itu akan membuat sistem perekonomian dalam sebuah negara itu akan stabil. Saya kira demikian. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.